Halo, selamat malam semuanya. Kembali lagi di acara Amigos atau Malam Minggu Kompresi episode yang ke-18. Pada episode kali ini kita akan seru-seruan bareng Departemen Mikat dan Departemen KWU. Sebelum kita mulai acaranya, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Saya Aditya Bahrudin, mahasiswa PTM Angkatan 2023. Di sebelah kanan saya adalah Departemen Mikat. Silahkan untuk memperkenalkan diri. Halo, aku Elvina dari PTM 23. Aku Arsat. Oke, aku Abi dari PTM 24. Aku Miko dari PTM 24. Aku Sigi dari PTM 24. Dan di sebelah kiri saya adalah Departemen KWU. Silahkan untuk memperkenalkan diri. Saya Erwin dari PTM UNS 23. Saya Rosyid dari PTM 24. Saya Amron dari PTM 23. Saya Kori dari PTM 24. Saya Agung dari PTM 24. Silahkan dari Departemen Mikat untuk mengirimkan salah satu perwakilan. Dan dari Departemen KWU untuk mengirimkan salah satu perwakilan juga. Dari Departemen Mikat bersama siapa? Arsat Mas. Bersama Arsat. Dan dari Departemen KWU Saya Kori Mas. bersama Amkori. Apakah sudah siap? Siap. Apakah sudah jelas untuk mekanismenya? Jelas. Oke, langsung saja untuk pertanyaan nomor 1. Apa yang orang katakan jika tidak ingat membawa sesuatu? Amkori, silakan. Lupa. Amkori menjawab lupa. Apakah itu salah satu jawabannya? Survei. Maka tim KWU mendapatkan 9 poin. Tim KWU apakah mau melanjutkan atau lempar ke tim lawan? Main pak lanjut. Lanjut Mas. Kita lanjut ke KWU. Selanjutnya Mas Rosid. Apa yang orang katakan jika tidak ingat membawa sesuatu? Apa yang orang katakan? Waduh. Apakah waduh salah satu jawabannya? Tidak ada. Survei membuktikan Ada. Lanjut ke Mas Amron. Pertanyaan, apa yang orang katakan jika tidak ingat membawa sesuatu? Berucap istighfar. Ada. Membuktikan. Sayang sekali istighfar bukan salah satu jawabannya. Pertanyaan lanjut ke Agung Wahyu. Pertanyaannya, apa yang orang katakan jika tidak ingat membawa sesuatu? Lah lupa. Ada. Sayang sekali bukan salah satu jawaban. Lanjut ke Mas Ervin. Pertanyaannya, apa yang orang katakan jika tidak ingat membawa sesuatu? Berbicara kotor. Apakah berbicara kotor salah satu jawabannya? Ada. Sayang sekali Departemen KWU tidak bisa melanjutkan. Untuk Departemen Mikat, silakan untuk berunding terlebih dahulu. Pak Hafiz. Oke. Kita ulangi pertanyaan dari Mbak Evina.
Pertanyaannya, apa yang orang katakan jika tidak ingat membawa sesuatu? Astaga. Astaga. Dari Mbak Evina, astaga. Terus lanjut ke Sigi. Pertanyaannya, apa yang orang katakan jika tidak ingat membawa sesuatu? Ketinggalan. Ketinggalan. Oke, dari Mas Sigi menjawab ketinggalan. Selanjutnya lanjut ke Mas Niko. Pertanyaannya, apa yang orang katakan jika tidak ingat membawa sesuatu? Ya ampun. Ya ampun. Mas Niko menjawab ya ampun. Lanjut ke Abi. Pertanyaannya, apa yang orang katakan jika tidak ingat membawa sesuatu? Oh iya. Oh iya. Dari Abi menjawab oh iya. Selanjutnya untuk Mas Arsyad. Apakah Mas Arsyad akan mengambil jawaban dari rekan satu tim atau punya jawaban sendiri? Punya jawaban sendiri. Silakan. Ya. Ya. Dari Mas Arsyad menjawab ya. Apakah iya salah satu jawabannya? Gak ada. Oh, Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak Karena tim dari Departemen Engkat berhasil mencuri jawaban dari Departemen KWU, maka poin pindah ke Departemen Mikat. Untuk skor sementara Departemen KWU mendapat 0 poin dan Departemen Mikat mendapat 34 poin. Selanjutnya kita buka jawaban dari nomor 7. Survei ketiga. Buka jawaban nomor 4. Jawaban nomor 3. Jawaban nomor 2. Ya ampun. Ya ampun. Jadi ya kita next ke ronde kedua. Silahkan dari Departemen KWU untuk mengirimkan perwakilan baru. Dan Departemen Mikat mengirimkan segala. Dari Departemen KWU bersama siapa? Bersama dosen. Dan dari Departemen Mikat, Abi bersama Abi. Dosen dan Abi, apakah sudah siap? Siap. Pertanyaan nomor 2. Selain makanan, apa aja yang bisa berjamur? Oke, Abi silakan. Kayu. Apakah kayu? Salah satu jawabannya ada. Survei membuktikan. Karena jawaban dari Departemen Mikat benar, apakah mau melanjutkan permainan atau lempar ke tim lawan? Lanjut. Pertanyaan untuk Arsyad. Selain makanan, apa aja yang bisa berjamur? Dinding. Apakah dinding salah satu yang bisa berjamur selain makanan? Survei membuktikan. Gak ada. Pertanyaan untuk Niko. Selain makanan, apa aja yang bisa berjamur? Kayu.
Apakah itu ada salah satu yang bisa berjalan selain makanan? Ada. Buktikan. Lanjut pertanyaan buat Sigi. Selain makanan, apa aja yang bisa berjamur? Kulit. Kulit. Apakah kulit salah satu yang bisa berjamur selain makanan? Oh, gitu. Pertanyaan buat Alvina. Selain makanan, apa aja yang bisa berjamur? Plafon. Plafon. Apakah plafon salah satu yang bisa berjamur? Survei membuktikan. Ada. Sayang sekali plafon bukan salah satu jawaban. Kita mulai dari Mas Papi lagi. Pertanyaannya, selain makanan, apa aja yang bisa berjamur? Waktu habis. Pertanyaan buat Arsyad. Selain makanan, apa aja yang bisa berjamur? Obat. Obat. Apakah obat bisa berjamur? Survei membuktikan. Ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Sayang sekali tim dari Departemen Pendidikan tidak bisa melanjutkan. Untuk tim dari Departemen DAU silahkan untuk berdiskusi. Waktu habis. Kita ulangi pertanyaan buat Mas Kevin. Selain makanan, apa aja yang bisa berjamur? Kertas. Kertas. Dari Mas Kevin menjawab kertas. Untuk aku Mario, selain makanan, apa aja yang bisa berjamur? Sepatu. Sepatu. Jadi aku Mario menyimpan jawaban sepatu. Untuk Mas Amron, selain makanan, apa aja yang bisa berjamur? Hewan-hewan yang sudah mati. Hewan yang sudah mati. Pertanyaan buat Apori, selain makanan, apa aja yang bisa berjamur? Kotoran hewan. Kotoran hewan. Dari Apori menyimpan jawaban kotoran hewan. Dan buat Rosid, apakah punya jawaban sendiri atau ingin mengambil jawaban dari rekan satu tim? Saya ambil jawaban dari Mas Erwin, kertas. Kertas. Dari Mas Rosid menjawab kertas. Apakah kertas salah satu jawabannya? Ada. Sayang sekali karena tim dari KU tidak bisa menjawab, maka poin dialihkan ke Departemen Pendidikan. Untuk poin sementara dari Departemen KU mendapat 0 poin. Untuk Departemen Pendidikan mendapat 105 poin. Oke, kita buka satu-satu jawabannya. Selain makanan, apa aja yang bisa berjamur? Kaca. Ya. Next, nomor 6 terus. Next. Jawaban nomor 4. Lemari. Kamu mikir aja. Oke, kita next ke ronde ketiga.
Silahkan dari Departemen Mikat untuk mengirimkan salah satu perwakilan dan dari Departemen KWU untuk mengirimkan salah satu perwakilan. Dari Departemen Mikat di sini ada Mas Miko dan dari Departemen KWU Mas Amron. Apakah sudah siap? Siap. Pertanyaannya, apa yang dilakukan saat sedang berkumpul dengan teman tapi tidak diajak foto? Silakan approach. Ngobrol. Apakah ngobrol salah satu jawabannya? Survei membuktikan Gak ada. Apa yang diucapkan? Karena tim dari Departemen KWU tidak bisa menjawab, maka kita beralih ke Departemen. Pertanyaan buat Niko. Apa yang dilakukan saat sedang berkumpul dengan teman tapi tidak diajak foto bersama? Main HP. Dari Mas Niko menjawab apakah main HP salah satu jawabannya? Survei membuktikan Gak ada. Ada bunyi gini. Sayang sekali dari Departemen terhenti. Kita lanjut ke Departemen KWU. Pertanyaan bagus ya. Apa yang dilakukan saat sedang berkumpul dengan teman tapi tidak diajak foto bersama? Pulang. Ada. Lanjut pertanyaan buat Abkori. Apa yang dilakukan saat sedang berkumpul dengan teman tapi tidak diajak foto bersama? Pergi ke toilet. Apakah pergi ke toilet dapat menjadi jawaban? Pertanyaan buat Agung Wahid. Apa yang dilakukan saat sedang berkumpul dengan teman tapi tidak diajak foto bersama? Bermain game. Dari Mas Agung Wahid menjawab bermain game. Apakah bermain game dapat menjadi jawaban? Survei membuktikan Lanjut pertanyaan buat Mas Kevin. Apa yang dilakukan saat sedang berkumpul dengan teman tapi tidak diajak foto bersama? Ngemil. Dari Mas Kevin menjawab ngemil. Apakah ngemil dapat menjadi jawaban? Ada. Kita maju lagi bersama Mas Amron. Pertanyaannya, apa yang dilakukan saat sedang berkumpul dengan teman tapi tidak diajak foto bersama? Mendumel atau marah? Kesel. Dari Mas Amron menjawab marah. Apakah marah menjadi jawabannya? Survei membuktikan Ada. Oh.
untuk tim dari departemen ini yang membuat berdiskusi. Oke. Pak Tabis. Kita beri pertanyaan buat Mbak Elina. Apa yang dilakukan saat sedang berkumpul dengan teman tapi tidak diajak foto bersama? Menegur. Menegur. Dari Mbak Elvina menyimpan jawaban menegur. Lanjut, pertanyaan Farsi. Apa yang dilakukan saat sedang berkumpul dengan teman tapi tidak diajak foto bersama? Sama menegur. Menegur juga. Pertanyaan buat Abi. Apa yang dilakukan saat sedang berkumpul dengan teman tapi tidak diajak foto bersama? Pura-pura sedih. Pura-pura sedih. Dari Abi menyimpan jawaban pura-pura sedih. Pertanyaan buat Arsyad. Apa yang dilakukan saat sedang berkumpul dengan teman tapi tidak diajak foto bersama? Bakar rokok. Bakar rokok. Dari Arsyad menyimpan jawaban merokok. Dan untuk Miko, apakah punya jawaban sendiri atau ingin mengambil jawaban dari rekan satu tim? Ambil jadi Silakan. menegur. Menegur. Dari Miko menjawab menegur. Iya. Apakah menegur dapat menjadi jawaban ketika kita berkumpul dengan teman tapi tidak diajak foto bersama? Nggak ada. Survei gitu ya? Mari kita buka satu-satu jawaban dengan pertanyaan apa yang dilakukan saat sedang berkumpul dengan teman tapi tidak diajak foto bersama. Kita mulai dari nomor 5. Ikut-ikut. Tidak mau. Not my style. Oke. Lanjut untuk nomor 4. Foto sendiri. Jawaban nomor 1 adalah tidak peduli. I don't care. Coba pun. Baik. Oke, kita lanjut ke ronde nomor 4. Silakan dari departemen Mekat untuk mengirimkan salah satu perwakilan. Dan dari departemen Kaliu untuk mengirimkan pertanyaan juga. Itu Thor. Dari departemen Mekat kita bersama Bensigi dan dari departemen Kaliu kita bersama Bang Santai. Apakah sudah siap? Siap. Pertanyaan nomor 4. Apa yang bisa membuat mata merah? Agung, silakan. Kelilipan. Dari Agung menjawab kelilipan. Apa yang bisa membuat mata merah? Apakah kelilipan menjadi salah satu jawaban? Oh, Oke. kelilipan merah, Cuk. Untuk Mas Agung, apakah ingin melanjutkan permainan atau ingin melemparkan permainan ke tim lawan? Lanjut. Kita lanjut pertanyaan buat Rosid. Apa yang bisa membuat mata merah? Ngantuk. Mengantuk. Dari Rosid menjawab mengantuk. Apakah mengantuk dapat menjadi jawaban yang bisa membuat mata merah? Survei membuktikan. Ada. Oke. Lanjut pertanyaan buat Absoni. Masuk akal. Apa yang bisa membuat mata merah? Lama main HP. Lama main HP. Apakah lama main HP bisa menjadi jawaban?
Survei membuktikan. Ada. Yes. Termasuk iritasi. Ya, karena lama main HP bisa membuat mata sakit atau iritasi. Selanjutnya pertanyaan buat Amron. Apa yang bisa membuat mata merah? Ulang mas. Mata habis. Susah saya udah mas. Pertanyaan untuk Mas Elvin. Apa yang bisa membuat mata merah? Mabuk. Apakah mabuk dapat menjadi jawaban? Survei membuktikan. Ada. Kita lanjut nih, Mas Agung Wahid. Pertanyaannya, apa yang bisa membuat mata merah? Kelamaan melihat saya. Kelamaan melihat cahaya. Apakah kelamaan melihat cahaya dapat membuat mata merah? Survei membuktikan. Ada. Ada toh. Sayang sekali tim dari departemen kami bisa melanjutkan permainan. Tim dari departemen ikat silahkan berdiskusi. Oke, waktu habis. Pertanyaan konteksnya, apa yang bisa membuat mata merah? Asam. Dari Elvina menyimpan jawaban asam. Kita lanjut. Pertanyaan buat Abi. Apa yang bisa membuat mata merah? Kecolok. Dari Abi menyimpan jawaban kecolok. Pertanyaan buat Arsyad. Apa yang bisa membuat mata merah? Kena air. Dari Arsyad menyimpan jawaban kena air. Dan pertanyaan buat Niko. Apa yang bisa membuat mata merah? Kena air juga. Dari Mas Niko menyimpan jawaban kena air. Dan buat Cindy, apakah punya jawaban sendiri atau ingin mengambil jawaban dari rekan satu tim? Mengambil dari rekan kerja. Silakan. Asap. Apakah asap bisa membuat mata merah? Ada. Survei membuktikan. Jadi ronde keempat dimenangkan oleh tim dari departemen ikan. Tim dari departemen ikan mendapat 167 poin. Dan tim dari departemen KWU mendapat 35 poin. Departemen ikan. Sebelum kita lanjut ke babak berikutnya, mari kita buka jawaban satu persatu. Pertanyaan, apa yang bisa membuat mata merah? Dimulai dari nomor 7. Ya, salah. Lanjut nomor 5. Kena sabun. Selanjutnya nomor 2. Oh. Maka dari itu, yang berhak untuk lanjut ke babak selanjutnya adalah Departemen Mega.
buat Departemen KWU bisa memberikan kata-kata atau pesan dan pesan. Silahkan. Untuk kata-kata malam ini, semakin mendekati puncaknya, semakin besar juga badai yang menerpa. Oke, kita lanjut ke babak final round atau pertanyaan cepat. Teruntuk Departemen Ikan bisa menunjuk 2 perwakilan untuk maju. Oke, babak selanjutnya adalah final round atau pertanyaan cepat. Untuk peraturannya, ada 4 pertanyaan yang harus dijawab dalam waktu 30 detik. Jika satu soal belum bisa menjawab, bisa bilang pas atau tidak bisa menjawab. Lalu lanjut ke pertanyaan berikutnya sampai keempat pertanyaan bisa terjawab dalam waktu 30 detik. Apakah Elvina sudah siap? Kita mulai dalam 3, 2, 1. Guru seperti apa yang menjadi favorit murid? Rama. Suara apa yang bisa membuat orang kaget? Suara tinggi. Apa yang orang lakukan untuk mendinginkan tubuh? Kipas. Benda apa yang terbuat dari perak? Perhiasan. Kita kunci jawaban dari Elvina. Kita ulangi dari pertanyaan nomor 1. Guru seperti apa yang menjadi favorit murid? Apakah ramah? Dapat menjadi jawaban survei membuktikan. Pertanyaan nomor 2. Suara apa yang bisa membuat orang kaget? Apakah suara tinggi? Dapat menjadi jawaban survei membuktikan. Pertanyaan nomor 3. Apa yang orang lakukan untuk mendinginkan tubuh? Apakah kipas? Dapat menjadi jawaban survei membuktikan. Pertanyaan nomor 4. Benda apa yang terbuat dari perak? Apakah perhiasan? Survei membuktikan. Jadi Elvina mendapat 60 poin dari 3 jawaban yang benar. Kita lanjut ke peserta berikutnya, peserta selanjutnya yaitu Abi. Saya bacakan peraturan untuk babak final round atau pertanyaan cepat kali ini. Jadi saya akan memberikan 4 pertanyaan dan harus dijawab dalam waktu 30 detik. Jika salah satu soal tidak bisa menjawab, bilang pas atau belum bisa menjawab sampai semua 4 pertanyaan terjawab dalam waktu 30 detik. Apakah sudah siap? Siap. Kita mulai dalam 3, 2, 1. Guru seperti apa yang menjadi favorit murid? Maju. Suara apa yang bisa membuat orang kaget? Petir. Apa yang orang lakukan untuk mendinginkan tubuh? Mandi. Benda apa yang terbuat dari perak? Cincin. Jadi keempat soal sudah dijawab oleh Abi. Kita ulangi dari pertanyaan pertama. Guru seperti apa yang menjadi favorit murid? Apakah lucu? Dapat menjadi jawaban survei membuktikan. Lanjut pertanyaan nomor 2. Suara apa yang bisa membuat orang kaget? Dari Abi menjawab petir. Apakah petir bisa menjadi jawaban? Ada dong. Survei membuktikan. Pertanyaan nomor 3. Apa yang orang lakukan untuk mendinginkan tubuh? Dari Abi menjawab mandi. Apakah mandi bisa menjadi jawaban survei membuktikan?
Pertanyaan nomor 4. Benda apa yang terbuat dari perak? Dari Abi menjawab cincin. Apakah cincin? Bisa menjadi jawaban. Ada dong. Survei membuktikan. Oke, mari kita jumlahkan skor dari Departemen Mika. Di game pertama, Departemen Mika mendapat skor 167 poin. Tambah final round dari Elvina mendapat skor 100 poin. Dan final round dari Abi mendapat 100 poin. Jadi jumlah skor dari Departemen Mika adalah 327 poin. Maka game ini dimenangkan oleh Departemen Mika.